Semangat ya mereka ya Makin pastinya. semangat harusnya mereka di game ketiga kali ini. Nah, soalnya mereka udah nge-ban Kadita, Angela, dan Fanny. Jadi mereka masih ngarepin bakal ada agresi ya datang dari EVOS Icon. Tapi dari EVOS masih lebih standar gitu. Tapi sekarang linknya masih kebuka lagi ya. Apakah ada yang mau ngambil? Kita udah ngomongin Demon Knight kemungkinan pakai Assassin. Tapi sejauh ini belum ada ya sekalipun. So far kayaknya dia belum beralih dari tank jungle. Karena kayaknya dia lebih memprioritaskan tank jungle. For now. Padahal ya for sure aku sangat merindukan bagaimana Demon Knight bermain dengan Assassin hero sih. Tapi lebih keren, lebih menarik. Tapi Oh, hero-nya Eman. first pick-nya langsung Cloud ya, yang emang bagus banget di game pertama bisa bawain mereka kemenangan, dan di game kedua tadi mereka nggak dapet ya, Mereka sebenarnya pakai kari kan. pakai Kari di pick yang keempat. Brody sama Cloud-nya di ban oleh EVOS Icon. Makanya Di-ban hero face. individualnya benar-benar dihabisin. Dan muncul Bane juga tadi. Kari Bane. Dan dimana ternyata di late game juga power dari Bane dengan burst damage-nya sangat menjawab untuk hero-hero yang engage. Kufra, hero yang tadi sempat di ban pada fase game pertama. Yang kita lihat juga Kufra ini merupakan power hero dari Light. Tapi yang mencuri fokusku adalah bagaimana Aqua yang mengamankan satu hero, yaitu adalah Yves. Dan ternyata lawannya Clyde akan menggunakan Varsha. Ini draft yang sangat menarik sekali ditunjukkan oleh kedua belah tim. Draft yang solid bahkan aku boleh bilang. Tapi emang tinggal gimana teman-teman dari EVOS Icon mungkin mendinai ban seperti Martis. Itu yang pertama udah jelas banget. Yang kedua mungkin Basya juga oke banget kalau misalkan di ban untuk saat ini. Masya ya, Masya emang kita belum lihat tapi itu Basya. Hah? Basya. emang Baxia. Boleh banget emang, karena di early game kalau emang Baxia dikasih sembarangan ngerom sih bisa agak Wah, bahaya. apalagi ada Kufra kan. Jadi kayak Basyanya cuma untuk jadi tumbal ya kan, atau bahkan bait. Tapi untuk saat ini mereka akan lebih memprioritaskan ke arah Teris lah. Jadi hero-nya Nuts yang akan dihabiskan terlebih dahulu. Apakah ini bau-bau Fredrin ke arah XP lane karena dengan melakukan ban terhadap Teris lah? Kemungkinan ya, tadi di game kedua juga Veldora pakai Akai di Akai, EXP lane. Jadi Iya. kesannya kayak oke, kita nggak apa-apa kita nggak pakai hero yang mungkin sangat flashy, sangat playmaking, asal kita bisa oke di lane kan, aman di lane, dan ntar ada bisa berguna buat tim kita gitu loh. Jadi Ya, late game insurance untuk inisiator ya jatuhnya ya. bisa, atau bahkan bisa buat kayak ngacauin aja formasi dari RSG yang dari tadi tuh kayaknya rapi banget ya. Justru hero-hero yang bisa ngacauin positioningnya seperti Akai agak value buat EVOS Icon. Oke, tapi value dari Link juga sudah dihilangkan. Nilai split push, nilai critical damage tinggi, dan jangan lupakan attack speed yang sangat brutal dari Link. Ini sudah tidak bisa digunakan lagi oleh Sutsuchin. Berarti teman-teman dari RSG Philippines juga beranggapan bahwa Fredrin ini masih bisa digeser ke arah XP lane. Nggak semerta-merta Fredrin di fase awal lalu tiba-tiba diamankan langsung menuju ke arah jungle. Apakah dengan Link di ban nanti malah Fredrin yang bakal lebih fix di arah jungle dan mungkin akan berhadapan dengan Martis yang masih 100% dari Demon Knight? Oh, kalau Fredrin lawan Martis match-up-nya sih agak berat ke itu ya, ke Fredrinnya, dan EVOS Icon kayaknya langsung tahu itu bakal jadi masalah, langsung di-ban aja Martisnya. Ini udah decision yang paling bagus banget dari EVOS Icon. Melakukan ban terhadap Martis yang notabene juga secara angka Demon Knight mendapatkan 100%. Ini win rate yang sangat luar biasa. Terus sekarang buat EVOS Icon mereka perlu frontline juga nih. Pasti Kufra bakal mencari-cari pick off ya, mencari target, dan kalau yang kena kaja itu juga nggak ideal karena nggak bisa di counter gitu kan. Jadi harus ada hero lain yang bisa terima biduan. Wah, itu tadi yang mau aku sebut tuh. Kari Kaja itu udah pasti Kufranya ke counter banget. Itu dipatahkan hampir 80% setup dari Kufra dengan instan Divine Judgment sama pasifnya Kari. Tapi buat sekarang salah satu hero yang tersisa mungkin Leslie oke banget untuk mendinai juga bagaimana kehadiran dari Eman dengan Cloud. Karena seperti yang kita tahu, match up dari Leslie ketemu sama Cloud itu enak banget di laning phase. Leslie bener-bener bisa dominate lane di gold lane lebih tepatnya. Karena memang berhadapan dengan Cloud. Lapu terlebih dahulu. Wah, karena memang perebutan XP lane sepertinya akan menarik di fase kedua pick yang tersisa. Lapu-lapu buat ke belakang buat incar Yves juga boleh. Sebenarnya yang mirip-mirip juga Yuzong ya, tapi kita udah lama nggak lihat juga. Buat EVOS Icon, tapi kalau mereka ambil Leslie berarti
masalahnya mirip sama di game pertama ya. Damage-nya di early game agak kurang, sedangkan mereka ada Aja, ada Fredrin, ada Farsa gitu kan. Nah, masalahnya Beatrix mungkin bisa kali. Beatrix mungkin tadi bisa. Dan itu dia yang mau kesebut Nets dengan satu hero Arlott dan Basya 100% win rate dari Demon Knight. Ini dia pembuktian dari EVOS Icon, mampukah mereka mematahkan gak cuma kemenangan dari RSC Filipina, tapi juga mematahkan win rate 100% Basya untuk RSC Filipina Demon Knight. Sekarang yang hero yang bisa melawan Baxia juga secara teori Lesti juga bagus ya, karena true damage juga lebih bisa buat melawan hero tanky seperti Range-nya ini. jauh. Tapi makanya apakah EVOS mau mengambil opsi itu? Nggak, mereka ambil Beatrix buat damage lebih tinggi. Mungkin ntar di late game juga kalau ada engage yang bagus, ultinya juga kita udah lihat berkali-kali ya, kayak kalau Beatrix tuh kombonya pas banget, itu bisa langsung merubah situasi. Ini bergantung pada item banget sih. Demon Knight kalau bisa di pressure dari awal, jangan biarkan Demon Knight mendapatkan Blade Armor-nya, karena kalau udah dapat Blade Armor, yang kewalahan bakal ke Doma. Wah pasti sih. Dan pastinya Doma juga nggak bakal dikasih main dengan bebas karena ada Kufra, ada Arlott, ada Yves juga ya, yang dengan real world manipulation bisa mastiin dia nggak bisa turun tangan ikut campur di fightnya. Iya, baiklah kalau begitu teman-teman, langsung saja kita akan menggelar game yang ketiga, game penentuan untuk EVOS Icon, sambil memantau di stream yang sebelah apakah Yudu Red Giants juga menemui takdirnya. Saya kembalikan lagi ke caster-caster yang sudah bersiap-siap. Di sebelah sana ada Boruto dan juga Choji. Silakan. Oke, terima kasih ya Gajah Mada ya. Cocok itu. Oke, ini dia upaya terakhir dari EVOS Icon. Betul. Do or die mereka berada di game yang ada di kali ini. Dan pertanyaannya adalah apakah mereka bisa menaklukkan salah satu raksasa dari Philippines. Betul sekali ya. Kesempatan terakhir, playoff di depan mata. Betul. Mereka bisa pergi ataupun mereka harus menggunakan niatnya berada di babak playoff nanti. Sebenarnya sama kayak dikatakan Mas Ger sih, bisa pergi juga ke Istana tapi sebagai penonton. Betul. Betul sekali. So, ini dia game terakhir penentuan antara EVOS Icon melawan RSG PH. Yap. Seperti biasa di awal pattern farming udah pasti terlihat ya. Dari tiap junglernya untuk mengisi langsung ataupun mengamankan dari monster-monster jungle yang ada. Yes. Dan untuk sekarang dengan jungler Basya diikuti dengan adanya jungler Fredrin. Tanker lawan tanker. Dan melihat dari segi kondisi marksman-nya, ini sepertinya prolong team fight masih bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Tapi yang masih bisa kalian lakukan juga adalah untuk langsung saja membeli tiket Legends yang sudah tersisa. Tinggal di Legends saja, mulai dari 30. 30. 30. Gitu. Iramanya kayak begitu. Oh iya, yang salah 30 ya. gitu ya. 30. Gue kadang kalau ada orang kayak gitu gue merasa kepanggil tau. Iya serius, 40 gitu. Iya bener-bener. Udah, set emblem dulu deh. Dari segi set emblemnya, Arlott dengan membawa Brave Smite dari Nuts untuk di game kali ini diikuti dengan adanya Tank Emblem. Sesujin masuk terlalu dalam sepertinya ke dalam jungling area dari RSGPH dan langsung saja ngacir menuju ke arah belakang sana. Yep. Rotasi sebenarnya dilakukan oleh Kaja dan juga Farsha dari Knight dan juga Ivan menuju ke arah top lane. Tapi balik lagi dengan sedikit intip ke arah emblemnya di mana ternyata Farsha dari Knight ini full ke arah damage dengan tambahan Weapon Master. Ada satu flicker tadi terlihat tapi Demon Knight sepertinya terkurung sendiri. Akankah Demon Knight masih berhasil selamat? Tapi benar, masih berhasil selamat dan Eman mencoba untuk bisa menekan pergerakan dari Doma. Tapi menurutku kalau dari segi damage seperti sekarang di mana Veldora di bawah bottom lane damage-nya terlalu ekspensif untuk ditahan oleh seorang Arlott, membuat Arlott pun tumbang di tangan Veldora. Kembali lagi kepada topik pembahasan, sisi power dari RSGPH ini sangat-sangat kuat. Ada Cloud, ada Arlott, ada Yves dengan real world manipulation-nya. Kalau sampai bermain di tempat yang sekiranya di setup itu bakal bahaya. Level 4 pula dan sekarang tadi terlihat langsung aja ada satu Titan Race. Tapi Ivan berhasil pergi. Ada satu fast hand yang terlihat. Yes, apalagi tadi kita udah lihat ya, real world relation juga dibuka oleh Aqua, nutupin banget jalan dari Sujin untuk bisa masuk. Apalagi ini Fredrin loh, Yap. ketemu sama real world manipulation. Udah badan gede,
jalannya agak susah, dikasih slow juga gitu loh. Jadi kan agak males ya kalau tim fight besar-besaran dengan real world manipulation yang masih aktif. Cuman menurutku justru peak of potential dari EVOS Icon ini cukup luas dengan adanya Divine Judgment, dengan adanya Veteran Strike dan Nibiru. Biasanya ini bakalan nge-meltdown banget kalau sampai ada yang terculik. Siapa yang bakal diculik? Menurutku Aqua bisa banget sih, apalagi dengan Divine Judgment ya. Suppress loh. Oke, Tyrant Revenge tadi, Tyrant range-nya sudah hampir ke arah dari dinding. Ada satu Rainer Apathy tadi dikeluarkan, dan juga Divine Judgment light sama Gelang. Tapi Susujin pun dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Susujin berhasil langsung dihilangkan begitu. Tapi Ivan berada di dalam satu kotak reload formation, begitu berbahaya. Demon Kite berhasil menabrak pula. Karena dari Doma satu hit terakhir. Doma masih dikejar, tapi Doma gocekan yang begitu baik, tapi barusan Void Blast-nya pun membuat Doma langsung menghilang, tapi Cryde dan juga Veldora masih berusaha, dan Demon Kite pun berhasil dihilangkan. Setidaknya masih ada pertukaran di area atas. Ya, kerugian bisa dibilang cukup besar dialami oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mengingat bahwa Aqua mendapatkan double kill tadi di arah top lane dengan menumbangkan ke arah Ivan dan juga Susujin. Sementara kalau kita ngelihat tadi ya, Doma hampir saja masih bisa survive, tapi ternyata ditukar lagi di tangan dari Aqua dengan tambahan 1 kill lagi, membuat Doma pun tumbang. Ke-gap pula sama Light di situ ya, ada bouncing ball tapi untungnya masih selamat. Yes. Dan untuk sekarang, gameplay dari arah GPH sepertinya emang lagi pengen fokusin banget ke arah agresif potensialnya. Karena dari tadi aku melihat bahwa pancingan tim fight-nya itu berada di selalu yang jalur sempit, yang bisa memaksimalkan keefektifan dari Light yang menggunakan Kufra juga gitu loh. Nggak cuma dia aja, tapi otomatis shield unity yang digunakan oleh Basya dari Demon Kite itu juga akan lebih presisi dalam menabrak player dari EVOS Icon. Yap, barusan Final Slash sudah terlihat, berarti di area dari turtle tersebut akan semakin kecil lagi sisi yang bisa dikeluarkan. Tapi Tyrant Revenge di bagian belakang, Susujin tertabrak. Belum ada Tyrant Rest, ditarik lagi dengan satu Divine Judgment. Turtle-nya masih berada di dalam satu kawasan yang kemungkinan besar bisa saja ngereset. Tapi udah, untuk sekarang Light mencoba untuk menarik ke bagian belakang. Veldora pun berhasil langsung dihilangkan. Kehilangan satu player, mereka pun harus mundur dan merelakan satu turtle ini kah? Karena Veldora pun masih akan 7 detik lagi baru respawn. Oh, itu bahkan Susujinnya di-press habis-habisan oleh Nuts. Bahkan dikeluarkan yang namanya Flying Flash dari Arlott. Bahkan tengah sangan ada Cryde tuh. Hampir saja terkena ganking juga dari teman-teman arah GPH. Khususnya dengan Light yang ini dari tadi loncatannya kayak nggak pernah berhenti ini. Yap. Itu tadi Tyrant Rest sudah dikeluarin loh. Tapi ditabrak lagi Tortoise Spider. Oke. Kaja lenyap. Unstoppable dari tangan Aqua. Ini sih sebenarnya yang pedihnya dari Aqua adalah Void Blast-nya. Ingat, Void Blast itu setiap kena ke arah hero lawan akan mendapatkan cooldown tambahan yang membuat Aqua ini ibaratnya spam skill pun juga nggak masalah. Karena nanti damage-nya juga akan numpuk. Waduh, diambil. Apalagi kalau udah ada Glowing One. Ini masalahnya sekarang untuk penggunaan Kufra udah enak banget. Mereka udah punya smoke bomb di depan, mereka udah punya Baxia, mereka udah punya Nuts yang menggunakan pula Arlott. Informasi-informasi seperti apapun bisa diambil, bisa didapatkan, dan bahkan mereka bisa nahan badan di depan untuk beberapa saat. Nah, Light-nya hanya tinggal secara posisi aja, Pak. Hanya tinggal mencari rumputan terdekat. Kalau kita bandingin sama EVOS Icon, ini sebenarnya masih ada yang bisa nahan di depan. Masih. Tapi laningnya dari tadi belum selesai nih Betul. di arah bottom lane. Veldora yang benar-benar ketahan banget sama Nuts di arah bottom lane sana. Karena menurutku Ivan, apalagi dengan item baru jadi ke arah Steel Lake Plates, Vitality Crystal, Magic Resist Cloak, dan juga Regen Necklace ini masih kurang banget. Tapi udah mulai ada sedikit inisiasi dengan Veteran Strike yang dimiliki oleh Cryde. Damage pun sudah mulai masuk, setengah darah hilang, membuat Cryde pun sepertinya harus mundur terlebih dahulu. Karena ingat, Veteran Strike untuk di menit kali ini mungkin cooldownnya masih dari angka 40. Coba lihat Light-nya masih mencari posisi, tapi Doma pintar banget flickernya. Tepat waktu dan Light benar-benar di-prank. Boleh. Hai, I'm here. Ditabrak dia flicker. Ini benar-benar Pak, di saat gua tulus mencintai lu, tapi lu tulus mencintai dia. Waduh. Itu barusan. Ini Prof KB aja sampai masuk ya suaranya kalian saatnya. Jawabannya apa? Boleh. Oke. Sedikit lagi Patricia dari Nuts-nya dikipas begitu saja Final Slash, tapi pertempuran masih belum berakhir. Veldora mendapatkan pasifnya. Nuts yang mundur. Oke, bahkan setup lagi dan lagi dilakukan oleh arah CPH untuk menuju ke arah turtle sana, dan lihat bagaimana Light sudah melakukan charge up powernya.
ngeker ke arah Doma. Seenggaknya sudah ada informasi bahwa akan ada 120 tick semenjak flicker terakhir digunakan oleh Doma tadi. Tapi konsil Ya, menyalakan, Ivan. keinjek Lah, Void Crystal-nya. Ivan keinjek tiker jahat. Tapi sekarang Tyrant Revenge, Tyrant Rage. Oke, sudah ada satu orang tadi yang langsung terkena. Veldora masuk ke bagian belakang, tapi barusan ada Turtle yang berhasil diamankan pula dan mereka melakukan sebuah serangan begitu mengerikan. RGP yang berhasil mendapatkan pula ke arah Cry, tapi Domanya berhasil pergi dari tersebut. Bahkan susu di bagian belakang ada double kill berhasil didapatkan pula oleh Nars, berbahaya. Meriah sekali tim fight yang dibawakan oleh kedua belah kubu di game kali ini. Bahkan kita bisa melihat bahwa potensial push dari arah GPH ini sangat banyak. Top lane, bottom lane juga cukup oke untuk di-push, tapi ternyata yang ditekankan adalah mid lane turret terlebih dahulu. Melihat dari segi itemnya, gold gap antar marksman sudah mulai terasa. 1.200 gold difference membuat Cloud dari Eman cukup berbahaya, apalagi jikalau dipairingkan dengan Light yang menggunakan Kufra. Ngomongin masalah Kufra, ternyata item pertamanya adalah Immortality. Jadi dengan ada ikon sayap di kanan kirinya, mungkin Ivosaken juga akan berkata bahwa aduh agak males nih ngelawan ke arah Kufra dari Light itu sendiri. Karena balik lagi, untuk item ofensifnya ini baru full di tangan Beatrix dengan Blade of Despair saja. Bahkan kalau kita ngelihat ke arah Knight, dia baru jadi ke arah Clock of Destiny. Sepertinya masih menuju ke arah Lightning Transcend yang membuat damage-nya pun untuk di menit kali ini masih belum maksimal. Itu yang menjadi problem dari Ivosaken untuk sekarang. Dan mungkin Doma akan punya skill yang cukup oke, tapi balik lagi butuh waktu. Yep, ini terlihat ya untuk sekarang Ivosaken jauh lebih optimal kalau mereka emang bersama-sama. Ya. Karena ada tingkatan ataupun ada pergerakan yang bisa mereka lakukan untuk bisa memberikan backupan terhadap Domanya juga. Belum lagi positioning dari Doma yang sangat-sangat baik ataupun decision-decision yang dimiliki oleh Doma yang sangat baik sekarang. Doma juga udah bisa menghancurkan satu auto turret, tapi inner turret di bawah dibalaskan. Tapi inner turret sekarang diambil juga oleh mereka. Jadi ada pertukaran-pertukaran dan sekarang ada penjagaan pula yang dilakukan. Berhasil melakukan sebuah pertukaran. Ivan hampir saja masuk ke depan sana, tapi Demon Knight di kanan sana lihat diikuti dengan adanya Eman. Masih bisa mengcover ke arah Demon Knight. Ada Veldora tadi di depan sana ya. Lapo-lapo dari Veldora kalau kita ngeliat dari segi bar HP-nya ini masih belum terlalu tebal banget. Jadi maksimal power durability yang dibawa oleh Veldora mungkin adalah dari spell farm yang ia miliki beserta dengan tambahan defense dari Bravest Fighter-nya. Selebihnya dari sana, Ivan ini harus punya benefit yang besar untuk Ivosaken. Tarik siapapun, Aqua boleh, Eman boleh, karena ini ada tabungan yang belum dipecahkan di tangan dari Aqua. 6 kill, 0 death. Sekalinya tumbang, ini bakal menjadi boostingan gold yang cukup luas bagi Ivosaken. Gak cuma ke arah dia, Nats pun juga sangat-sangat menyebalkan dengan final slash-nya. Rennernya nggak kena ke siapapun. Lord sekarang sudah ada. Sutsujin beserta dengan Demon Knight sama-sama level 12. Point retribution harusnya sama. Kita lihat seperti apa momentum yang akan diciptakan karena Light-nya masih belum ketahui. Tapi Light barusan udah menampakkan wujudnya. Light juga akan pergi ke rumput yang berbeda. Tapi Veldora udah mengetahui hal tersebut. Veldora mundur kembali. Lord dibawa ke bawah. Lord dibawa masuk ke dalam area defensif. Tapi Light, Tyrant Revenge. Ada satu flicker dan juga Divine Judgment menarik langsung ke arah dan Zap langsung menghilang. Reward bisa dikeluarkan tapi mereka semua pemain dari Evos hanya saja Light didorong tapi shutdown dilakukan, double kill berhasil didapatkan tapi karena pun langsung menghilang. Doma berusaha untuk bisa tapi ada WW yang udah dihasilkan oleh Eman tapi triple kill bisa berhasil didapatkan pula oleh Veldora. Oke, Demon Knight 1v1 situation tapi ada Ivan pula yang langsung dihilangkan tapi Doma satu terakhir terbakar. Hebatnya selamat Veldora versus Demon Knight dibantu oleh Sutsujin. Siapa yang akan berangkat dan ban hilanglah sudah. Hilang. Total chaos untuk di Lord menit 11 kita kali ini. Loncatan Light, tiba-tiba ada Veldora triple kill. Bahkan kita bisa melihat Doma 1v1 situation dengan Eman. Walaupun hasilnya belum bisa cukup baik, tapi setidaknya ini adalah angin yang sangat-sangat segar bagi teman-teman dari Ivosaken untuk melakukan push potensial mereka di area top lane. Wah. Icon again and again membuat sebuah hal yang bikin kita tuh buset dah. Pak, ini deg-deg banget ini, Pak. Ini deg-degan banget ini nontonnya, serius. Sorry itu saya, ini Ivosaken ibaratnya udah jadi MDL Icon juga gak sih dengan power sebesar ini loh. Dibawa di game ketiga kita. Power dari Ivosaken, sumpah aku tadi kira gankingan dari Light itu fatal sekali loh. Naik
3 player dipeluk ternyata. Untuk pelukannya juga ya, untuk pelukannya juga bukan ke dinding, jadi tidak ada efek stun, hanya ada efek pergeseran aja. Karena emang posisinya juga agak bingung sih Pak, tengah-tengah soalnya ada rumput juga kan. Takutnya ada chance di mana teman-teman EVOS Icon tuh nggak kena dinding semua kan. Ternyata pindah ke belakang lebih parah lagi hasilnya, dan ini advantage yang luar biasa dari EVOS Icon dan berhasil mendapatkan sekitar 4.000 gold dari Lord tersebut. Ivan, siapa yang akan menjadi korbannya? Ada satu lagi nih Virus, tapi Final Slash-nya langsung masuk ke bagian belakang. Coba lihat Doma masih mencari celah untuk bisa mengantarkan damage. Aku langsung pergi ke arah berbeda. Ada sebuah silakan Eman yang diusir mundur, Rilwan Malweza langsung dikeluarkan, tapi Sutsujin masih berusaha untuk bisa selamat dari area tersebut. Tapi Doma mengantarkan damage yang sangat baik dan juga sebuah positioning yang luar biasa. Tapi pada selesai ada flicker dikeluarkan, bahkan Eman yang tadi berhasil untuk pergi ke arah tersebut. Doma, ada Render Rapati, Doma berhasil mendapatkan, tapi sekarang di virusnya Eman beserta dengan Aqua, mereka bekerja sama untuk mendapatkan Doma. Momen yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat juga. Eman datang dari belakang untuk melakukan cover up terhadap Aqua yang aku yakin banget cukup 2 klip Aqua itu tadi sudah bisa tumbang. Tapi pada akhirnya teman-teman EVOS Icon pun ter-wipe out dengan ada satu pergerakan dari Nuts yang cukup high risk high reward. Tapi ternyata rewardnya sangat-sangat worth it. Dengan Final Slash yang dia miliki, dengan Vengeance yang dia miliki, dia berhasil menjadi bala bantuan untuk badan dari RSGPH melawan EVOS Icon yang terjadi tadi di area orange buff dari RSGPH. Wah, gak ngerti lagi, gue harus mengungkapkan apa lagi ya ke player-player Icon ini ya. Keren banget sumpah, ini keren banget EVOS Icon. Mereka bersaing dengan tim yang luar biasa yang berasal dari region masing-masing gitu loh. Bahkan dari region Indonesia juga ada. Abang-abangannya mereka juga main Legends. Wah. Ini kayaknya udah dilirik-lirik sih harusnya nih. Udah mulai dilirik sih harusnya. Harusnya dilirik-lirik untuk menuju ke MPL nih sepertinya nih ya. Iya. Kalau cara permainan mereka juga seperti ini. Tapi Eman. Ada satu lagi Battle Merah, tapi barusan terlihat Final Slash. Lordnya diambil. Tapi barusan mereka semua berhasil mundur kecuali Eman yang tidak selamat lagi. Dan juga sebuah kesempatan untuk mereka dengan adanya Lord yang bisa aja menjadi Lord giveaway. Karena Narcia dikeroyok habis-habisan. Narcia pergi ke arah mana? Ada Ivan yang langsung dibakar pula. Tapi ada satu Tyrant Revenge tidak digagalkan. Masih cukup kuat bagi Nuts-nya untuk melakukan tank damage dari Veldora. 5 kill 4 death dan juga 3 assist untuk Veldora. Tapi Sutsujin dengan adanya Yif ini benar-benar ganggu banget mobilitas dari Sutsujin, membuat dia pun tidak bisa mencuri Lord di waktu yang tepat. Apalagi dengan adanya Demon Kite juga, seenggaknya regenerasi HP dari Sutsujin pun akan terhambat dengan signifikan. Membuat Sutsujin dari tadi harus sekali depends on Veldora dari segi trigger team fight-nya di arah depan sana. Veldora nggak ada, ini bakalan jadi waktu yang cukup sulit untuk Sutsujin melakukan frontline power dari EVOS Icon. Tapi satu hal yang harus diingat, ini sudah mulai scaling sampai ke arah late game. Doma dari segi point kill 5-3-5. Menurutku dari tadi Doma 2 kali tumbang melawan Eman, WON-nya belum nyala. Apakah menit kali ini WON sudah dikantongi ataupun sudah siap untuk bisa berhadapan dengan Eman? Yap. Eman pun emang harus diwaspadin, tapi Nuts-nya ini loh. Iya sih. Nuts-nya jarang banget kan kelihatan. Ya mereka pasti dari EVOS Icon juga mencari-cari ini Nuts di rumput yang mana. Mereka pasti akan ada babak, ini Nuts akan nongol dari rumput yang mana. Ya. Cuman untuk menembus rumput tersebut, untuk menabrak rumput tersebut juga resiko gede gitu loh. Mau nggak mau, mereka pun selain nantinya dihadapkan dengan beberapa player RGPR, mereka mau nggak mau, mereka nggak boleh terpancing. Mau nggak mau sih, karena ya balik lagi untuk EVOS Icon, mereka nggak punya sesosok yang punya sisi immunity dan juga punya HP yang bener-bener tebel banget sampai bisa ngetengin damage berpuluh-puluh ribu ya di depan sana untuk membuka ke arah rumputan gitu loh. Kayak karena balik lagi kita bisa ngelihat dari bar HP-nya Veldora ini nggak terlalu tebel-tebel banget dibandingkan dengan Sutsujin. Bahkan lihat Light pun sudah mulai menangkap Veldora tapi masih punya breakfast meter untuk lari. Wah, Sutsujin tertinggal dong. Ada Federasi yang dikeluarkan di Judgment-nya. Tapi untuk sekarang Dacia terkena efek yang memang sudah dikumpulkan. Ada beberapa player yang memiliki luar RGP dan darahnya dikit banget. Hampir. Bahkan sekarang Legend Immortal pecah. Legend tumbang. Veldora mencoba untuk masuk dari area yang berbeda. Immortal Sutsujin juga udah mulai pecah untuk sekarang tapi mereka semua diusir mundur. Coba lihat ada 4 player yang dimiliki oleh RSGPH harus pulang. Itu lihat damage-nya dari Doma, 7.500 di teamfight sebelumnya. Kalau kita head to head compare dengan Eman, ada perbedaan di angka sekitar 3
300 damage. Tapi total damage dari timnya 18.000 dari EVOS Icon berbanding dengan RSGPH yang menghasilkan 15.000 damage. Ini sudah menandakan sesuatu bahwa untuk positioning selama Light-nya nggak pernah mendapatkan momentumnya, EVOS Icon masih bisa berjaya dan juga sangat bebas untuk melakukan input damage ke teman-teman dari RSG. PS, tapi Ini. langsung saja, ini dia. Ivan Just masih lagi tersisa tapi sekarang Demon Kaja Immortal pecah, sedikit lagi tersisa, Demon Kaja masih berusaha untuk bisa bertahan tapi coba lihat ada Nats yang berusaha untuk bisa memberikan bantuan tapi Sunshine berhasil langsung dilakukan itu saja, bahkan Veldora mulai masuk ke bagian belakang, ada sebuah trouble yang dihadapkan sekarang untuk EVOS Icon. Doma nukar kepada tersebut. Satu Raider Apatia masih berhasil dikocek oleh Demon Kai dan sekarang ada poin kristal dikeluarkan pula. Clyde bersembunyi di dalam rerumputan. Menghilangkan satu wave minion terlebih dahulu. Mereka masih stay di daerah ini guna untuk menunggu respawn time dari rekannya kembali ataupun mereka mencoba untuk mengganggu. Ada Tyrant Revenge cukup berbahaya. Nibiru's Passion, Doma harus mundur tapi Ivan Raider Rapati masuk ke dalam tubuh dari Aqua. Tapi Aqua masih bisa berdiri dengan tegak. 3 bar HP hilang, tapi tidak masalah. Lord telah diambil oleh teman-teman dari RSG PH. Dan kalau kita ngeliat dari setup team fight-nya, sayangnya tadi Sosojin terperangkap di dinding dari Lord, membuat dia pun tidak bisa bergerak dengan bebas. Apalagi di depannya udah ditutup jalannya dengan real world manipulation. Ini harusnya Ivan nanti ada konsil ya, dia keluar flickernya juga udah ada. Tinggal nanti menarik satu orang. Sementara untuk Lex sekarang masih set up siapa yang akan dia tabrak. Demon Kite, Immortalnya udah gak ada lagi. Tapi kemungkinan Winter dia memiliki. Winter pun bisa merusak momentum yang ada. 4 detik lagi ada konsil sekarang yang udah langsung dikeluarkan. Di bagian belakang Feder Ice Strike langsung yang mencoba untuk bisa mendapatkan ke diri ke arah Veldora. Tapi Veldora masih berhasil pergi daerah tersebut. Dan sepertinya masih bisa tahan. Ivan ada konsil sekarang yang akan dia lakukan. Siapa yang akan dia tarik. Tapi ternyata Ivan masih belum bisa mengeluarkan karena jarak yang memang terjadi lewat sebuah team fight barusan. Kelihatan dengan adanya Nuts di depan sana, Dauntless Strike pun dikeluarkan membuat dia pun terstun dan konsilnya pun di cancel. Tapi aku penasaran dengan item yang akan dibuat untuk terakhir ya dari Clyde ya. Belum karena ada Winter ya. ini full ke arah item ofensif, bahkan Clock of Destiny, Night Interaction dan juga Divine Glaive. Tapi gold difference dengan adanya Aqua ini cukup masif di angka 4.000. Bahkan Aqua pun tadi sudah menjual satu item seperti tadi Immortality diganti sekarang dengan Athena Shield. Begitupun juga sebenarnya dengan para marksman. Untuk marksman ya ini lihat itemnya dari Eman. Sepatu udah nggak ada. Si Halberd ditambah lagi dengan Demon Hunter Sword, Wind of Nature, Corrosion Sight. 90% item dari Eman ada efek attack speed tambahannya. Ini yang paling berbahaya karena kenapa? Berarti damage-nya itu cuman bukan dari Blazing Duet saja. Basic Attack pun akan melakukan damage yang besar seperti yang kita lihat dari damage leaderboard sekarang. Sama-sama di angka 97.000 damage dari masing-masing marksman. Begitupun juga dengan Aqua dan Clyde. Ini tinggal bagaimana caranya EVOS Icon menghindari sisi power dari RSGPH dan frontline powernya tentunya. Karena kalau kita ngelihat ya RSGPH ini secara tidak langsung ada 3 hero yang akan cukup lama untuk ditumbangkan. Ada seorang Basya, ada Kufra dan juga ada Arlott. Sementara kalau untuk EVOS Icon, frontliner mereka lagi dan lagi katakan hanya ada Fredrin dan Lapu Ivan. Maka dari itu menurutku ya dari tadi Ivan baru menarik ke arah satu player yang sama, tapi 2 kali, yaitu Nuts yang ditarik. Ini masih bisa works untuk mengurangi sisi power, tapi menurutku akan lebih wise lagi kalau bisa ngelok ke arah Aqua. Cuman aku pun memaklumi hal tersebut
karena front Susah, line-nya Pak. juga susah untuk ditembus Itu oleh ada di- Ivan walaupun pasti ada menggunakan di- konsil. Pasti ada di belakang banget. Cuman Iya. sekarang semakin seru lagi pertempurannya. Ada 21 menit. Tyrant Revenge-nya udah mulai connect pula. Sutsujin again terkena. Tapi sekarang ada sebuah pergerakan untuk maju ke bagian depan. Tapi Sutsujin berhasil langsung dilakukan itu saja. Bahkan Cry dari bagian belakang. Hei, ada di biru space tadi keluarkan. Tapi Eman masih berhasil bertahan pula. Veldora. Bahkan ada beberapa flicker tadi terlihat untuk berada di hal tersebut. Tapi sekarang ada satu immortal yang pecah. Lightnya mencoba untuk kabur yang tersebut. Veldora langsung diusir mundur. Tapi barusan ada Nan. Beribu-ribu flicker tadi dikeluarkan di area tersebut. Guna untuk defense ataupun offense. Eman darahnya masih setengah, tapi begitu ada Renner apati. Selayaknya Doma sepertinya tidak memberikan simpati terhadap Eman. Immortality langsung pecah, tapi lagi dan lagi teman-teman dari EVOS Icon masih mencoba untuk melakukan press terhadap lore-nya. Tapi dengan hilangnya Sutsujin otomatis harapan mereka untuk mengambil Lord pun bisa dibilang cukup minim. Semenjak Retribution pun tidak mereka pegang. Lord yang keempat sekarang berarti. Lord yang keempat akan berjalan dari teman-teman Aras GPH. Dan ini Lord yang sudah mulai cukup tebal. Sockrite dan juga Doma, pilihan mereka dua. Defense manuver melawan Lord atau offense power untuk melawan Aras GPH mengincar pick off potensialnya. Yap. Tapi benar-benar sekarang EVOS Icon juga membuat kesulitan untuk RSGPH yang sangat-sangat tinggi ya. Mereka nggak bisa menang dengan gampang. Mereka nggak bisa melakukan sebuah inisiasi ataupun mengamankan sebuah objektif dengan sangat-sangat gampang pula. Karena dari tadi benar-benar pertempurannya terus-terusan bisa diimbangi. Tapi sekarang Sutsujin menjadi satu garda terdepan Lordnya. Di bagian belakang Demon Kain mencoba untuk menabrakkan diri. Tapi Light ada final slash. Mereka terkurung di dalam satu kotak real Malaysia. Tapi sekarang Sutsujin langsung menghilang dan sempat. Ada di biru special. Demon Kain dapat berhilang. Mereka masih bertahan harusnya karena 4 melawan 4. DPS-nya masih ada. Tapi untuk sekarang ada satu lagi high ground yang memang sudah dikeluarkan. Wey, Light berpentinggal. Sebuah gocekan again and again. Dikeluarkan oleh Doma tapi Cry. Ada poin kristal. Aqua. Immortalnya pecah. Doma yang mulai baju. Ada Winter Treasure mempergi ke arah mereka. Dan sekarang Aquanya pun langsung down. Oke. Ada WON. Battle Mirror Event. Semuanya pun mundur kembali. EVOS Icon, mereka survive menghadapi benturan yang sangat keras dari Lord keempat di menit ke-22 yang dibawa oleh RSG PH. Dan ingat, satu kali tumbang di menit kali ini akan menjadi bencana total. Tapi lihat bagaimana teman-teman dari EVOS Icon melakukan setup dengan sangat baik. Real world manipulation dihindari semaksimal mungkin. Demon Kite ditarik dan Nuts pun ternyata dengan sedikit greed yang dia bawa langsung menjadi potensial push dari EVOS Icon. Aqua pun diserang terakhir kali dengan Veteran Strike. Ada sedikit delay dengan Winter Transition tapi itu tidak pengaruh apapun. Yang ngebuat teman-teman EVOS Icon akhirnya telah mendapatkan satu inhibitor turret. Small step, but it's surely a step forward. Ini, aduh, gue bingung gue sekarang di EVOS Icon. Gue deg-degan iya juga. Yes. Wah, gimana ya ngelihatnya? Ini kalau emang kalian sepemikiran sama gua, kalau emang ada beberapa pemain dari EVOS Icon yang naik kelas, boleh dah coba ketik gas di kolom komen. Nah itu tuh Coba, boleh tuh, dan siapa aja kali gas ya. di kolom komen gitu. Yes, betul sekali. Dan Ya ini beberapa dari mereka wajib udah naik kelas sih cuy. Udah wajib banget naik kelas, atau mungkin satu tim ini naik kelas juga nggak masalah kali gua. wah ini apa ya, segala aspek sebenarnya dari EVOS Icon untuk di game kali ini nih benar-benar indah banget untuk kita tontonkan gitu loh. Apalagi defensif manuver mereka oke, ofensif mereka juga cukup oke gitu loh. Yang tersisa hanyalah bagaimana eksekusinya. Untuk sejauh ini ada GPH melakukan eksekusi dengan baik dengan menggunakan power dari Light dan juga dari Aqua. Demon Kite menurutku untuk di menit kali ini damage-nya sudah fall off. Bahkan dari segi HP ataupun durability-nya juga sudah mulai bisa ditangani oleh Doma. Maka dari itu kita bisa melihat untuk dari masing-masing jungler, tanker yang ada di game kali ini, itu tuh kayak fokus itu bener-bener cuma buat di kontes Lord aja. Ini banyak banget Cula itu. Doma naik kelas Pak, ini naik kelas Pak, tapi pertempuran aja. Nuts sedikit lagi yang tersisa. Demonka berusaha untuk bisa di bagian belakang. Oh my god, ada sebuah inisiasi dilakukan oleh beberapa, tapi Ivannya berhasil dihancurkan.
Doma aja bertahan. Kita aja tinggal melihat Doma yang akan siap maju ke bagian depan untuk bisa mengantarkan DPS-nya. Karena dia masih bertukar senjata. Ada Renner yang akan dia gunakan. Siapa yang akan dia tembak nantinya. Karena untuk sekarang tidak ada DPS di dalam tubuh dari RGPN. Tapi sekarang untuk di EVOS Icon tidak ada high ground. Sudah 26 menit. Ini ada yang komen tadi. Ini tim MDL, gak logis. Emang gak logis. Ini tim MDL, lawannya satu tim yang pernah juara MSC gitu. Tapi sekarang Ivan mulai maju ke bagian depan. Sutsujin, cukup lagi dia berada di area tersebut. Tapi mereka harus mencari di mana Light ataupun melihat di mana pergerakan Light. Karena akan sangat berbahaya apabila Light bisa menabrakkan dirinya. Yes, Demon Knight di belakang masih belum dinotis oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mencoba untuk melakukan kontes ke arah lore-nya, tapi ternyata Demon Knight justru masuk ke jalan yang bisa dibilang cukup jauh dari teman-teman yang lainnya. Tapi di bagian belakang coba lihat Doma harus mendapatkan pertolongan, tapi slot down dilakukan dan lotnya berhasil didapatkan. Bahkan untuk kali ini Sutsujin terkurung. Sutsujin pun dikeroyok habis-habisan. Tapi rekan-rekannya 2 orang masih tersisa di area tersebut. Bahkan sekarang Veldora udah harus mengeluarkan lagi Brave Fighter dan Eman udah hadir. Oh my god, ini mengerikan sih. Wave Minion akan berjalan kemungkinan di saat Doma respon timernya diangkat 30 detik. Tapi dengan adanya Veldora yang tertangkap, apakah masih bisa pulang? Satu player tersisa, terstun begitu saja. 2 player efektif tersisa untuk melakukan defensive manuver dari teman-teman EVOS Icon. Krait dengan Immortalnya punya, yes. Tapi lihat, Veteran Extract-nya sudah menghilang, Pak Pulung. Wah, ini bahaya banget sih, Dan Light-nya! Tyrant Reverse, Tyrant Red, again and again berhasil menangkap dan selesailah sudah.